alur cerita film yang sangat menginspirasi kita tentang bekerja keras, yang dimana dikisahkan seorang anak dari keluarga yang kurang mampu bernama Jason Stephen. Di kala itu Jason Stephen berumur 14 tahun dan ia harus berhenti sekolah karena faktor ekonomi di keluarganya yang kurang mampu. Dan tak disangka di kemudian hari Jason Stephen menjadi orang terkaya di negaranya. Film ini dimulai diperlihatkan Jason bekerja sebagai penjual es batu. Waktu di perjalanan, Jason diejek oleh orang kaya yang memakai mobil. Setelah itu, Jason melihat berita pada koran yang ditemukannya, menceritakan perjalanan karir seorang milioner yang sejak 14 tahun sudah berhenti sekolah karena kekurangan biaya dari keluarganya dan harus bekerja untuk bertahan hidup. Dengan bekerja keras, saat dewasa ia menjadi seorang milioner. Melihat hal itu, Jason Stephen pun pulang ke rumahnya dan memberitahu ayahnya jika kelak ia juga akan menjadi seorang milioner. Ayahnya menjawab, "Kamu akan terus miskin dan akan terus seperti ini." Jason sedikit patah hati karena omongan ayahnya. Jason pergi ke kamar dan berpikir. Keesokan harinya, ia menemui ibunya untuk berpamitan pergi ke kota mencari pekerjaan. Jason pun memulai perjalanannya. Sesampai di kota kecil, Jason melihat orang-orang yang sedang interview untuk bekerja. Ia pun menghampiri orang-orang tersebut. Ia pun mengangkat orang gemuk di sebelahnya untuk meyakinkan bos itu bahwa ia layak bekerja dengan tenaganya yang mampu mengangkat beban. Akhirnya, Jason pun diterima untuk bekerja. Keesokan harinya, Jason memulai pekerjaannya. Namun, karena Jason tidak pernah menancap tiang yang ia tancapkan tidak terlalu kokoh. Ia pun diajarkan oleh teman kerjanya cara menancap tiang yang baik. That's good work. Another week, you might catch up with the rest of us. Malamnya, Jason pergi menemui bosnya. Di sana, Jason menanyakan banyak hal kepada bosnya, cara menjadi orang sukses seperti dia. Bos itu memberi motivasi kepada Jason harus bekerja keras tanpa mengeluh. Jason pun menanyakan kapan ia akan digaji. Bosnya menjawab, selesai pekerjaan maka mereka akan mendapatkan gaji. Setelah itu, Jason pun kembali ke tempat tinggalnya di dekat kebun. Singkat cerita, keesokan paginya, orang-orang terbangun dan mulai pekerjaannya. Ternyata, Jason sudah mulai bekerja pada subuhnya, dan pekerjaan mereka pun terselesaikan dalam waktu singkat. Semua karyawan sangat kagum atas semangat Jason. Akhirnya, mereka pun mendapatkan gaji dan Jason menyisihkan uangnya untuk dikirim ke orang tuanya. Sesampai di kantor pos, Jason melihat kilo emas diikat pinggang salah satu orang milioner di depannya. Ia pun menanyakan apa kunci kesuksesan itu. Orang itu hanya menjawab kalau dirinya memiliki banyak tambang minyak di kota itu. Dari orang itu, Jason memiliki cita-cita yang amat besar. Dia bercita-cita suatu hari nanti dia juga mendirikan tambang yang sangat besar dan menjadi seorang milioner. Saat itu, Jason bekerja dan bekerja mengumpulkan uang. Hingga suatu hari, Jason bertemu seorang gadis yang bernama Hannah dan mereka pun berkenalan. Hannah mengundang Jason untuk ikut bersamanya ke sebuah acara festival. Say, Gugdi? Jason pun menerima undangan Hannah. Keesokan harinya, Jason menjemput Hannah ke sekolah. Tiba di sana, Jason diajak salah satu orang kaya di sekolah itu. Orang kaya itu berkata bahwa orang dari kelas rendah seperti Jason tidak mungkin bisa bersama Hannah. Dengan berani Jason menjawab pemuda itu bahwa dia akan menjadi milioner suatu hari nanti. Melihat tekad dan semangat Jason, Hannah pun membawa Jason bertemu kepala sekolah meminta Jason masuk di sekolah itu. Akhirnya, Jason pun bersekolah dan sambil bekerja. Hingga suatu saat, Jason melihat brosur pendaftaran tentara dibuka. Jason pun memutuskan untuk mendaftar dan akhirnya Jason resmi diterima menjadi tentara.
Hari-hari pun dilalui Jason sebagai tentara. Kini Jason dan Hannah pun menikah. Tidak terasa sudah 10 tahun Jason menjadi tentara, dan ia memutuskan untuk tidak lagi menjadi tentara. Selesai ia menjadi tentara, Jason mengumpulkan uang untuk membangun satu mesin bor minyak. Namun baru saja bor dijalankan, Jason tidak mendapatkan apa-apa. Rekannya sedikit ragu dan hampir memberhentikan mesin bor tersebut. Namun Jason berkata kalau mereka harus terus bekerja keras. Jason pun berkata kalau dulu ia hanya bisa menghayal untuk memiliki mesin bor dan hanya melihat kesuksesan orang lain. Giliran kita untuk berjuang mendapatkan apa yang kita inginkan. Jason pun menyuruh rekannya untuk mengebor lebih dalam lagi. Namun para pekerja itu malah meninggalkan Jason begitu saja. Jason pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih karena semua uangnya sudah ia habisi untuk membeli mesin bor tersebut. Berikutnya, Jason mengundang seorang ahli tanah ke lokasi tambangnya untuk menemukan letak tanah yang memiliki minyak. Dan ahli itu pun berhasil menemukan tempat minyak yang banyak. Jason pulang dengan perasaan bahagia menemui Hannah dan anak-anaknya. Terlihat mereka berpelukan dan bahagia. Scene berpindah di lokasi pertambangannya Jason, di mana anak buahnya melaporkan bahwa per hari mereka hanya mendapatkan 500 botol minyak saja. Sedangkan perkiraan ahli, tanah itu mengandung 50 juta botol minyak secara keseluruhannya. Mendengar hal itu, si tuan tanah tempat pertambangan Jason pun meminta menaikkan harga kontrak tanah. Di sini si tuan tanah sudah menyalahi aturan kontrak sebelumnya. Jason pun memanggil seorang pengacara untuk menangani kasus itu. Dengan sekejap mata di pengadilan, si tuan tanah pun dinyatakan bersalah. Jason pun sangat bahagia mendengar kabar itu. Setelah bertahun-tahun tambang Jason berdiri, kini harta kekayaan Jason pun bertambah dan mesin bor Jason pun semakin banyak. Namun hal itu pun dirasa masih belum cukup oleh Jason. Mereka memperkirakan tanah itu di sebelah pertambangannya mengandung minyak yang sangat banyak. Namun pemilik tanah itu tidak ingin menjualkannya. Muncullah satu ide dari ahli tanah tersebut. Mereka akan membuat pipa bor yang melengkung dan menembus ke tanah tersebut. Dan mereka pun mendapatkan minyak yang sangat banyak. Selanjutnya Jason dan pengacaranya pergi untuk membeli pabrik penyaring minyak bumi dan membahas tentang perdagangan. I just hope we're not soaring off a cliff, that's all. I'm not going round and round about this anymore. Evans, right before Christmas. Yep. Let's cut to the chase. Sesampainya di sana, Jason dan pengacara itu masih menunggu keputusan dari pemilik pabrik tersebut. Hari Natal sebentar lagi tiba, namun mereka masih saja belum mendapatkan jawaban dari pemilik pabrik tersebut. Pengacara itu meminta izin kepada Jason untuk pulang dan merayakan Natal bersama keluarganya. Namun Jason tidak mengizinkannya karena menurut Jason pabrik itu sangat penting baginya. Tak disangka tepat di hari Natal pemilik pabrik pun setuju menjual pabrik itu. Saat itu juga perusahaan Jason menjadi penghasil minyak terbesar di kala itu. Dan sekarang Jason pun sudah menjadi milioner yang sebenarnya. Tak lama setelah itu Jason mendapat kabar bahwa pengacaranya kecelakaan di jalan pulang dan masuk rumah sakit. Organ dalamnya terluka dan kedua ginjalnya pun tidak berfungsi. Jason pun bergegas menuju rumah sakit tersebut. Sesampainya Jason di sana, Jason menyadari dalam perjalanan mengejar kekayaan, dia sudah kehilangan orang yang lebih berharga, yang sudah menemaninya meniti karir hingga menjadi seorang milioner. Jason pun menyadari bahwa uang hanyalah mimpi dan kerabat adalah harta terpenting baginya. Jason pun mendonorkan ginjal satunya untuk pengacara itu. Jason pun menyumbangkan bunga perusahaannya ke organisasi amal untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan film pun selesai.